What's up everyone? Informasi terbaru seputar dunia otomotif tanah air akan segera kita tampilkan untuk Anda dalam Chromex episode kali ini. So without any further ado, let's check the highlight. Volvo 850 T5 Wagon ini termasuk yang jarang ada di Indonesia, karena yang biasa masuk ke Indonesia biasanya 850 yang sedan. Dari penglihatan gue sih masih orisinil semua sih, dari cat, dari interiornya sih masih orisinil semua. Saksikan cerita saya dengan motor saya. Banyak cerita dan info menarik dari dunia otomotif. Hanya di Chromex Disnet Lifestyle. Volvo 850 T5 Station Wagon menjadi seri pertama Volvo yang diproduksi dengan gerak roda depan. Mobil asal Swedia ini dirancang pembuatnya untuk bisa menyempurnakan performa dengan aplikasi tenaga turbo dan torsi lebih besar dari generasi sebelumnya. Berikut nih, sang pemilik Hilman Sani akan menceritakan Volvo 850 T5 Station Wagon kebanggaannya. Mobil keluaran tahun 90-an ini masih dirawat dan ditingkatkan performanya sehingga kondisinya 98% baru. Langsung saja kita sama-sama lihat ya guys. Volvo 850 T5 Station Wagon. Halo, gue Baskoro, gue pemilik mobil Volvo 850 T5 Wagon ini. Volvo ini keluaran tahun 96. Cuman di pemakaiannya ini dia tahun 2000. Volvo ini termasuk yang jarang ada di Indonesia sih. Karena yang biasa masuk ke Indonesia biasanya 850 yang sedan. Dan ini kalau di luar sih namanya Volvo 855. Dan bedanya dia ini dari yang Volvo yang sedan, dia ini ada turbonya. Gue dapet ini itu dapat info dari temen sebelumnya, dan begitu dikasih info ini dan gue lihat memang mobilnya jarang ada di sini, dan kondisinya yang gue dapat ya seperti ini sih, masih full original semua, cat masih original, interior masih rapi, dan bedanya juga interiornya ini beige ini cuman ada di 850. Interior untuk 850 Wagon ini warnanya beige ya, sedangkan yang biasanya masuk ke Indonesia yang 850 sedan itu nggak ada yang beige sih, warnanya hitam, dan ini bedanya sih di interiornya sih. Biasanya kan Volvo terkenalnya dengan gerak roda belakang ya, tapi untuk di 850 Wagon ini dia penggerak roda depan. Mungkin bedanya tarikannya lebih responsif sih. Untuk Volvo seri ini dia kan berpenggerak roda depan ya. Perbedaannya sama gerak roda belakang mungkin dari segi kenyamanannya lebih nyaman yang gerak belakang sih. Kalau gerak depan itu enaknya sih dia mungkin larinya lebih responsif aja daripada yang gerak belakang. Cuman dari segi kenyamanannya sih ya agak sedikit lebih enak yang gerak belakang. Sebenarnya ini mesin 2500 cc, 5 silinder, dan ditambah turbo T5 sih dia. Jadi turbonya turbo besar sih T5. Biasanya kalau Volvo yang penggerak roda belakang itu kan cc-nya ada yang 2300, 4 silinder sih.
rata-rata. Terus ada yang 6 silinder 3000 cc. Untuk interiornya ini dia sebenarnya sama kayak 850 sedan yang kebanyakan ada di Indonesia sih. Cuman bedanya ini dia kulitnya beige, dan kebetulan yang gue dapet ini kulitnya sih masih original, masih rapi semua sih. Nggak jarang yang ada retak-retak. Biasanya kalau Volvo yang ada itu dia kulit di joknya itu suka pada pecah-pecah gitu. Kebetulan ini sih masih bagus banget sih, masih original semua. Mungkin kalau perawatan sih sebenarnya kalau mobil jarang dipakai gitu, mungkin harusnya sih seminggu sekali tuh dia harus dibawa jalan sih, karena supaya misalkan olinya nggak mengendap gitu sih. Minimal ya seminggu sekali dibawa muter, entah keliling komplek atau apa jalan. Kemarin sih terakhir ikut Eurofest, terus kemarin sih dapet the best Volvo V-Series sih. Sementara baru kemarin aja sih yang Eurofest 2018. Sebenarnya gue ada beberapa Volvo juga, yang gue ada itu seri 960, itu gerak roda belakang. Kenapa gue ngambil ini? Pertama karena emang unitnya jarang juga di sini jarang, sama gue seneng masih orisinilnya, dan tarikannya gue suka tarikannya ini karena dia ada turbonya itu sih, jadi lebih enak aja untuk di jalan untuk buat ngebut-ngebut gitu. Untuk tipe ini sih nggak banyak sih elektrikalnya, jadi nggak begitu susah sih untuk merawatnya juga. Beda sama seri Volvo yang seri S itu elektrikalnya lumayan. Kalau dari kacanya sih udah power window sih, cuman kalau spionnya sih masih manual, nggak ada elektrik. Untuk yang nutup sendiri itu sih nggak ada sih. Joknya elektriknya cuman di sebelah supirnya aja. Kalau yang di penumpangnya masih manual, dia manual, maju mundurnya manual, untuk gerak ininya masih manual. Jadi cuman di jok di supirnya aja yang udah elektrikal. Kenapa gue suka Volvo? Karena mungkin dari segi kenyamanannya, Volvo mobil Eropa yang tingkat kenyamanannya kalau menurut gue sih lebih dari mobil Eropa yang lain. Tingkat kenyamanannya, tingkat safety-nya dia lebih dari mobil Eropa yang lainnya kalau menurut gue.